Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Edisi 64. Edisi 64 merangkai dan menggabung kalimat ismiyah sama dengan edisi 63, sama dengan edisi 62. Ini bagian akhir, bagian 3 ya. Nah, jadi perintahnya itu rangkai dan gabung. Maksudnya rangkai kalimat-kalimat ini dalam bahasa Arab, kemudian gabung kalimat ini, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kemudian tentukan mubtada, mubtada itu subjek, pokok pembicaraan, khabar itu predikat, bagian kalimat yang menjelaskan mubtada dan jenisnya. Ini semuanya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang berstruktur mubtada, khabar atau subjek, predikat. Nah, kemudian bisa juga dikatakan bahwa jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang awalnya itu isim. Nah, nanti kita akan bagi kata dalam bahasa Arab ke dalam isim, harfun, dan fi'lun. Jadi kata sifat itu masuk isim, kata benda itu masuk isim, kata ganti masuk isim. Jadi kalau kita lihat ini, kunci pintu, kata benda. Istana, ratu, kata benda. Sungai, istana, museum, itu semuanya kata benda. Jadi kalimat yang awalnya kata benda dalam bahasa Arab dinamakan kalimat ismiyah. Ya, atau bisa juga kalimat ismiyah adalah kalimat yang berstruktur mubtada, khabar. Mubtada itu di depan, khabar itu di belakang. Kita lihat kelompok 1. Kelompok 1 terdiri dari 3 kata, 3 kalimat. Kalimat yang pertama, subjeknya kunci itu. Kemudian khabarnya rusak, ya. Nah, kunci itu. Khabarnya rusak. Jadi ini mubtada, ini khabar. Ini khabar, ya. Ini khabar. Kemudian kalimat nomor 2, mubtadanya sama dengan kalimat pertama, kunci itu. Ini berperan sebagai mubtada. Kemudian khabarnya milik pintu itu. Jadi perasa jar majrur, oleh karena milik itu harful jar, ya. Kalau kalimat pertama, khabarnya itu kata sifat. Ini kata sifat. Nah, kalau kalimat 2, khabarnya itu perasa jar majrur. Ya, di edisi sebelumnya sudah dikenalkan kalimat yang khabarnya itu, yang predikatnya itu dimulai dengan kata mili. Mili itu harful jar li, ya. Nah, kemudian pintu itu, ini mubtada lagi nih. Kemudian khabarnya milik masjid itu. Ini khabar. Jadi yang berperan sebagai khabar itu perasa jar majrur. Apa itu perasa jar majrur? Perasa jar majrur adalah perasa yang awalnya itu harful jar. Milik itu harful jar li. Nah, mari kita rangkai. Kunci itu miftah, ya. Kunci itu al-miftahu. Al-miftahu. Jadi dalam bahasa Indonesia kita lihat, nah ini subjek ini itu selalu itu, kunci itu, ya. Itu kan alif lam. Oleh karena mubtada itu harus ma'rifah dengan alif lam. Kemudian dia harus marfu, ya. Kemudian mubtada itu juga bisa ma'rifah dengan nama, oleh karena dia sebuah nama. Nah, ini yang berperan sebagai mubtada itu kata benda, ya. Kemudian rusak itu sudah sering dimunculkan, itu kata sifat. Rusak itu maksurun. Nah, ini kata sifat yang memainkan peran khabar. Ingat, kalau yang berperan sebagai khabar itu kata sifat, maka dia harus nakirah, ya. Harus nakirah, tidak beralif lam, kemudian dia marfu. Jadi al-miftahu maksurun itu
Kunci itu rusak. Ingat, yang rusak itu kunci ya. Kemudian kalimat nomor 2, kunci itu al-miftahu sama dengan kalimat pertama. Al-miftahu ini mubtada. Kemudian yang berperan sebagai khabar adalah milik pintu itu. Nah, ini milik pintu itu al-babu, ya kan? Pintu itu al-babu. Itu alif lam nih ya. Nah, coba lihat di sini harful jar li yang terdiri dari satu huruf itu diikuti oleh alif lam. Ya, bagaimana menyambungkan li dengan alif lam? Ini alifnya ini, alif maksurah ini, alif apa ini? Alif gabungan itu dihilangkan dulu baru ini diinikan. Ya. Nah, ini li-nya itu dihubungkan dengan lam. Jadi al-miftahu lil babi. Ini lil babi, gitu kan? Jadi yang berperan sebagai khabar itu perasa jar majrur. Ya, jadi alif hamzah wasal ini atau alif sambungnya ini itu hilangkan, kemudian li ini sambungkan dengan lam. Ingat bagaimana kita menyambungkan li dengan Allah. Li plus Allah itu menjadi lillahi. Oke, kemudian berikutnya pintu itu milik masjid itu al-babu yang berperan sebagai mubtada. Pintu itu al-babu ini mubtada, dia marfu dengan dhammah, kemudian dia ma'rifah dengan alif lam. Milik masjid itu, sama dengan ini. Li, kemudian masjid itu al-masjid, gitu kan? Al-masjid. Ini apa ini? Lil babi. Ini lil babi ya. Ini lil babi. Oleh karena dia beralif lam tadi. Kemudian dia majrur karena didahului oleh li. Ini pun begitu. Al-masjid itu majrur oleh karena didahului oleh li. Kemudian ini dihilangkan, li-nya sambungkan ke lam. Jadi kalimatnya al-babu lil masjidi. Jadi kalimat-kalimat tunggal itu sudah terbentuk. Yang pertama al-miftahu maksurun, yang kedua al-miftahu lil babi, kemudian yang ketiga al-babu lil masjidi. Ini terjemahan harfiah ya. Kunci itu milik pintu itu. Jadi sebetulnya terjemahan ini lepasnya ini kunci itu, kunci pintu itu, ya kan? Nah, ini pintu itu, pintu masjid itu. Jadi kunci itu kunci pintu, pintu itu pintu masjid. Tapi supaya mudah diterjemahkan, kita buat kalimatnya harfiah semacam ini. Kunci itu milik masjid itu. Bahasa Arabnya al-miftahu, kunci itu milik pintu itu. Al-miftahu lil babi. Ini hilang ini, alifnya ini hilang. Lil babi. Ini pintu itu milik masjid itu, al-babu lil masjidi. Coba supaya lebih ini ya. Lil babi itu begini tulisannya. Nih. Lil babi. Lil babi. Di sini ada alif yang hilang ya. Kalau lil masjidi itu begini. Lil masjidi. Lil masjidi. Milik masjid. Kalau lil babi milik pintu. Ya. Jadi hati-hati menyambungkan kata depan bersambung li dengan alif lam. Ya. Alif lam. Jadi alifnya itu kita hilangkan dulu, baru li-nya kita sambungkan dengan ini. Lihat edisi mengenai itu, ya. Lihat edisi mengenai itu, edisi kata depan bersambung. Kata depan bersambung adalah kata depan yang terdiri dari 3 huruf. Nah, sekarang bagaimana
bagaimana mengkombinasikan ini? Ini agak tricky sedikit ya. Kalau kita lihat, miftah itu milik pintu. Pintu itu milik masjid. Jadi di sini ada mudhaf bersama, mudhaf apa namanya istilahnya itu? Mudhaf apa namanya itu? Mudhaf mudhaf yang juga sekaligus menjadi mudhafun ilaih. Mudhaf apa istilahnya? Mudhaf berimpit atau mudhaf apa itu? Ada istilahnya itu, ya. Nah, coba lihat edisi mengenai itu. Jadi di sini ada 3 kata benda yang bersambung, ya. Miftah, 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 ya kan? Setelah miftah ada bab. Setelah miftah ada bab. Setelah bab ada masjid. Ada masjid. Kemudian masjid ini tertentu dengan alif lam. Bagaimana hubungannya itu? Ini kata benda, ya. Ini kata benda. Mudhaf berlapis, ya. Mudhaf berlapis. Ini kata benda 1, ini kata benda 2, ini kata benda 3. Masjid itu punya apa? Masjid itu punya pintu. Pintu itu punya apa? Punya kunci. Kunci itu rusak. Kan begitu kan? Itu kalimat nomor 1. Al-miftahu maksurun. Nah, jadi mari kita rangkai ini. Kata benda 1, kata benda 2, kata benda 3. N-nya berapa? N-nya 3. Angka sakti. Angka sakti itu sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. 2 dari belakang itu majrur. Ini majrur. Ini majrur. 2 dari depan. 2 dari depan itu tidak boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin. Sudah tidak ada alif lam di sini, tidak ada tanwin di sini. Kemudian kata benda 1 itu harakat huruf akhirnya itu bebas, bisa miftahu, bisa miftahi, bisa miftaha. Tapi kita lihat miftah itu kan apa namanya itu mubtada, subjek lah. Jadi kalau saya berkata kunci pintu masjid itu, maka yang menjadi pokok pembicaraan saya adalah kunci. Bukan pintu, bukan masjid. Kunci apa? Kunci pintu, pintu apa? Pintu masjid. Ini merupakan rangkaian idhafiyun. Rangkaian idhafiyun. FKB berapa ini? Ini FKB 4 ya. FKB 4. Yang berperan sebagai mubtada. Yang berperan sebagai mubtada. Pokok pembicaranya adalah kunci pintu rumah. Tapi apabila mubtada itu dinyatakan dengan sebuah kata yang berperan sebagai mubtada itu miftah. Ya, bukan pintu, bukan ini. Ada apa dengan miftah itu? Miftah itu rusak. Jadi miftahu, oleh karena ini mubtada, jadi ini marfu ya. Miftahu babil masjid maksurun. 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 Maksurun itu khabar. Yang berperan sebagai khabar itu ya apa namanya itu kata sifat. Kata sifat. Ya. Jadi coba lihat. Mari kita lihat informasi yang terkandung dalam masing-masing kalimat asal. Kalimat pertama menjelaskan bahwa miftah ini rusak. Miftah ini rusak. Coba kita lihat kalimat gabungan. Yang rusak apa? Yang rusak itu miftah. Oleh karena dalam kalimat gabungan ini yang berperan sebagai mubtada itu miftah. Maksurun, ya, rusak. Kemudian miftah itu kunci apa? Kunci pintu. Coba lihat. Miftahu babi. Kemudian pintu itu pintu apa? Pintu masjid. Miftahu babil masjidi maksurun. Nah, jadi coba lihat ininya, kunci pintu masjid itu rusak. Ya. Dalam kalimat asal, kunci ini kunci apa? Kunci pintu kan? Pintu apa? Pintu masjid. Bagaimana dengan kunci itu? Rusak, kan begitu. Itulah kalimat gabungannya. Jadi agak rumit sedikit ya. Nah, tapi kalau kita biasakan dengan apa namanya kalimat semacam ini kalimatnya oke.
kunci pintu masjid itu rusak. Oke. Kemudian nomor 2, istana itu cantik dan tua. Coba kita lihat, istana itu ini mubtada. Ini batas antara mubtada dan khabar. Cantik itu khabar. Khabar. Khabar pertama, ya. Tua itu khabar kedua. Khabar kedua. Jadi di sini ada 2 khabar. Kalau dalam bahasa Indonesia, 2 khabar itu dihubungkan dengan kata penghubung dan waw, kan? Tapi dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab tak perlu. Jadi istana itu al-qasru. Al-qasru. Istana itu al-qasru, ini sebagai apa? Sebagai mubtada. Ada apa dengan istana itu? Cantik. Cantik itu jamilun. Jamilun. Kemudian tua qadimun. Tua qadimun. Jadi ini khabar pertama, ini khabar kedua. Ingat, khabar itu bisa berbilang, bisa multiple. Jadi khabar itu bisa, kalau khabar itu sebagai kata sifat itu bisa berbilang. Misalnya al-qasru, jamilun, qadimun, misalnya jauh, ba'idun, ya kan? Dan sebagainya. Ya. Jadi ini batas antara mubtada dan khabar. Ini contoh jumlah ismiyah yang khabarnya 2. Yang pertama jamilun, yang kedua qadimun. Dalam bahasa Arab tidak perlu pakai waw di sini. Walaupun pakai waw itu boleh, tapi tidak perlu. Cukup al-qasru, jamilun, qadimun. Nah. Kemudian yang kedua, istana itu milik ratu itu. Jadi ini batas antara mubtada dan khabar, ya. Ini batas antara mubtada dan khabar. Khabarnya apa? Khabarnya milik ratu itu. Milik ratu itu. Milik ratu itu. Jadi kita rangkai dalam bahasa Arab, istana itu al-qasru. Al-qasru. Ya, ini mubtada. Dia ma'rifah dengan alif lam, marfu dengan dhammah. Ada apa dengan al-qasru? Milik ratu itu. Milik itu ya. Ratu itu al-malikatu. Dia pakai alif lam, ya. Al-malikatu. Al-mali ini kaf ka. Oh, al-malikatu. Terlalu banyak ini, ya. Al-malikatu. Al-malikatu. Coba lihat ini, diikuti oleh alif lam. Oleh karena itu, ini alif ini hilang. Li itu disambungkan dengan lam setelah alif. Kemudian kata benda setelah li itu majrur. Jadi al-qasru lil malikati. Al-qasru lil malikati. Saya tulis lil malikati. Lil malikati itu begini. Lil malikati, ya. Lil malikati. Ya kan? Lil malikati, milik ratu itu. Kalau lil masjidi, milik masjid itu. Lil babi, milik pintu itu. Di sini ada alif yang dihilangkan, ya. Ada alif yang dihilangkan. Jadi al-qasru lil malikati. Kemudian kalimat nomor 3, ratu itu orang Mesir. Ini mubtada, ini batas antara mubtada khabar. Orang Mesir itu khabar, ya. Jadi al-malikatu, kita tulis al-malikatu, al-malikatu, ya. Ini mubtada. Kemudian khabarnya orang Mesir. Dalam bahasa Indonesia, orang Mesir terdiri dari 2 kata, orang Mesir. Tapi dalam bahasa Arab, orang Mesir itu terdiri dari 1 kata. Ya, bagaimana itu orang Mesir? Misriyun, ya kan? Misriyun. Jadi dia dibentuk dari Mesir sebagai kata benda, misru. Ya, kemudian kata sifat orang Mesir itu kita bentuk dari ini. Kemudian ini huruf terakhir itu dirangkai dengan ya bertasydid, ya musyaddadah. Jadi misriyun.
Misriyun. Itu orang Mesir. Kalau orang Irak, Iraqiyun, ya kan? Iraqiyun. Jadi al-malikatu misriyatun. Oleh karena mubtadanya itu perempuan, ratu, maka orang Mesirnya juga itu perempuan. Misriyatun. Misriyun diubah ke dalam bentuk perempuan. Misriyatun. Al-malikatu misriyatun. Nah, ini khabarnya. Yang berperan sebagai khabar itu kata apa? Kata sifat. Kalau kata sifat difungsikan sebagai khabar, dia harus marfu. Dia marfu ini, ya marfu, dan dia itu tidak beralif lam, ya. Dia itu bertanwin, misriyatun. Kalau raja itu orang Mesir, misalnya raja itu al-maliku. Al-maliku itu laki-laki. Al-maliku misriyun. Al-maliku misriyun. Kemudian yang terakhir, ratu itu adil. Ini mubtada. Ini mubtada, ya kan? Kemudian ini batas antara mubtada dan khabar. Khabarnya itu adil. Ya, adil. Adil itu kata sifat. Sebagaimana orang Mesir juga kata sifat. Kata sifat. Ya, kata sifat. Kata sifat, ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu kata sifat yang menunjukkan kebangsaan itu kadang-kadang berakhir dengan N, ya. Misalnya Indonesian. Orang Mesir juga, Mesir itu Egypt. Jadi orang Mesir Egyptian, ya kan? Egyptian. Kadang-kadang berakhir dengan is. Misalnya Jepang itu Japan. Kalau orang Jepang itu Japanese. China juga begitu, Chinese, ya. Tapi bahasa Arab itu apapun ininya itu selalu berakhir dengan ya bertasydid, ya musyaddadah. Misalnya orang Jepang itu yabaniyun. Kalau orang Mesir itu misriyun. Kemudian ratu itu adil, jadi al-malikatu, kita tulis lagi. Al-malikatu, malikatu, sama dengan di sini. Al-malikatu, ada apa dengan al-malikatu itu? Adil. Adil, dia beralif lam. Dia marfu. Adil itu adilun. Tapi oleh karena mubtadanya perempuan, maka kata sifatnya juga, kata sifat yang berperan sebagai khabar itu harus diperempuankan. Adilatun. Nah, jadi kita punya 4 jumlah ismiyah. Yang pertama, al-qasru jamilun qadimun. Yang kedua, al-qasru lil malikati. Ya, kemudian al-malikatu. Nah, di sini malikati, di sini malikatu oleh karena khabar mubtada misriyatun. Kemudian al-malikatu adilatun. Ya, adilatun. Kemudian kalau kita gabungkan apa yang kita jadikan kalimat utama, ya, yang kita jadikan kalimat utama adalah jumlah ismiyah yang khabarnya itu prasa jar majrur atau prasa zarab makan, ya, atau prasa zarab zaman. Ini coba kita lihat ini. Ini khabar lil malikati itu apa itu? Prasa jar majrur. Jar majrur itu PJM, FJM, ya. Nah, jadi kalimat yang khabarnya prasa jar majrur itu yang kita jadikan sebagai kalimat utama. Nah, sekarang coba lihat. Al-qasru ini, ya, kita jadikan sebagai kalimat utama. Al-qasru. Qasru itu bagaimana? Qasru itu cantik, jamil, ya. Nah, jadi kata sifat cantik itu kita letakkan setelah kata benda ini, kata benda yang berperan sebagai mubtada ini. Nah, dengan konsekuensi kata sifat itu harus selaras dengan ini. Jadi al-jamilu, ya, al-jamilu. Kemudian di samping al-jamil, qasr itu juga qadim. Nah, kita letakkan lagi setelah kata benda ini. Jadi al-qadimu. Gitu kan? Al-qadim.
Nah, jadi artinya apa? Istana yang cantik dan tua itu, istana yang cantik dan tua itu informasi itu kita ambil dari sini, dari kalimat pertama sebelum dikombinasikan. Kemudian khabarnya apa? Ada apa dengan al-qasr itu? Itu milik ratu. Milik ratu. Lil malikati. Lil malikati. Lil malikati. Nah, lil malikati ini apa nih? Prasa jar majrur yang berperan sebagai khabar. Ya, jadi apa itu istana itu milik ratu. Ratu itu bagaimana? Ratu itu orang Mesir nih, kata sifat. Letakkan kata sifat Misriyah di sini. Al-Misriyah. 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 Al-Misriyati. Ya, dia harus laras dengan kata benda sebelumnya. Ini kata benda, ini kata sifat ya. Ini kata sifat. Kemudian ratu itu di samping orang Mesir juga adil. Berarti al-adilati. 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 Itulah kalimat gabungannya. Al-qasrul jamilul qadimu, istana yang cantik dan tua itu mubtada. Ini mubtada. Kemudian milik ratu Mesir yang adil itu. Lil malikatil misriyatil adilah. Coba lihat. Ini al-malikah al-misriyah al-adilah itu prasakata benda berapa? Ini kata benda 1, ini kata benda 2. Kata sifat 2 ya. Kata sifat 2. Itu prasa kata benda 2 ya. Oleh karena kata sifatnya 2. Nah, kemudian prasa kata benda 2 ini didahului oleh harful jar li. Nah, jadi li plus FKB 2 itu sama dengan prasa jar majrur. Ya kan? Prasa jar majrur. Apa itu prasa jar majrur? Prasa jar majrur adalah prasa yang kata awalnya itu harful jar. Kalau FKB 2 adalah prasa yang komposisinya kata benda, kata sifat 1 dan kata sifat 2, ya. Kata sifat 2. Nah, jadi kalimat gabungannya adalah istana yang cantik dan tua itu milik Raja Mesir yang adil itu. Nah, coba kita lihat kalimat sederhana sebelum dikombinasikan. Terdiri dari berapa kata itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 ya. Tapi setelah dikombinasikan, dia terdiri dari, kalau itu kita hitung satu kata, ini al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hanya 13 kata. Jadi kita menghemat banyak space dan banyak tinta, ya, dan banyak tinta. Al-qasrul jamilul qadimu lil malikatil misriyatil adilati. Ya. Jadi informasi yang ada di masing-masing kalimat kalimat sederhana ini itu semuanya ada di situ. Ada di situ. Oke, yang terakhir, sungai itu di antara istana dan museum itu. Nah, coba lihat. Yang berperan sebagai subjek itu apa? Itu sungai itu ya. Sungai itu. Nah, ini mubtada. Khabarnya mana? Di antara istana dan museum itu. Coba lihat. Di antara itu
itu diikuti oleh dua kata benda, dalam hal ini istana dan museum. Yang berperan sebagai khabar adalah di antara istana dan museum itu. Jadi di istana itu apa? Di istana itu baina. Iya kan? Masih ingat itu baina? Baina ini termasuk kata apa ini? Baina ini. Ini zaraf. Baina itu kata benda yang menunjukkan tempat. Spesifikasinya dia berharakat akhir fathah kan, amama, baina, wara'a, khalfa, qabla, apa namanya itu, qurba, hin, ainda dan sebagainya. Jadi baina ini merupakan apa? Merupakan zarab makan, zarab makan. Kemudian istana ini kata benda dan museum itu kata benda lain ya. Ini ada dan itu waw. Jadi perasa yang terdiri dari baina dan kata benda ini disebut apa ini? Ini disebut perasa zarab makan. Perasa zarab makan ya. Perasa zarab makan itu berperan sebagai apa? Berperan sebagai khabar. Sedangkan yang berperan sebagai mubtada itu kata benda. Itu kata benda. Kata benda. Ingat di antara itu diikuti oleh dua kata benda. Dalam hal ini istana dan museum. Mari kita rangkai. Kita rangkai. Sungai itu, apa sungai itu? Sungai itu ini saya hapus ya. Ini saya hapus. Saya tulis di sini. Sungai itu an-nahru. An-nahru. Ini di sini kita bisa lebih cepat oleh karena ini merupakan edisi yang ketiga. Dan edisi ketiga itu isinya kata apa? Isinya kalimat ismiyah ya. An-nahru ini mubtada. Kemudian di antara baina itu zarab makan. Zarab makan. Kata benda setelah baina itu majrur ya. Oleh karena kata benda setelah zarab makan itu majrur. Istana itu al-qasr. Dia pakai alif lam ya. Oleh karena itu. Jadi itu ini milik museum dan juga milik istana ya. Al-qasr. Ini kata benda. Kata benda setelah zarab makan itu harus apa? Harus majrur. Bainal qasri. Jadi bukan bainal qasru. Bainal qasri wa dan. Ingat itu. Kata penghubung dan itu menghubungkan dua kata benda yang harakat akhirnya sama. Jadi kalau ini al-qasri majrur, kata benda setelah wa juga harus majrur. Apa itu? Museum wal mathaf. Wal mathafi. Ya. Wal mathafi. Mari kita lihat harakat akhir. Ada berapa kata di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Mari kita lihat harakat akhir 5 kata itu. An-nahru ini kata benda. Harakat akhirnya apa? Harakat akhirnya itu dhammah. Mengapa dhammah? Oleh karena dia mubtada. Mubtada itu harus marfu. Marfu itu harakat akhirnya itu dhammah dan dia beralif lam. Baina harakat akhirnya apa? Harakat akhirnya fathah. Mengapa fathah? Oleh karena baina itu zarab makan. Ya, zarab makan itu harakat akhirnya itu fathah. Nah, kenapa tidak bertanwin? Kalau kita kembali lagi ke ini sebelumnya, zarab makan itu mudhaf, iya kan? Zarab makan itu mudhaf. Mudhaf itu tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Nah, setelah mudhaf, al-qasr itu mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih itu harus apa? Harus majrur. Itulah sebabnya mengapa al-qasr itu majrur. Sebab dia mudhaf ilaih. Bainal qasri. Wa itu harakat akhirnya apa? Harakat akhirnya fathah. Mengapa? Oleh karena memang begitu, dari sananya begitu. Ya, wa itu berharakat akhir fathah. Al-madhafi berharakat akhir
Kasroh mengapa? Oleh karena dia dihubungkan oleh waw dengan kata benda yang harokat akhirnya kasroh atau kata benda yang majrur. Dia ini majrur oleh karena baina, kan begitu kan? Nah, jadilah kalimat ismiyah an-nahru bainal qasri wal bathafi. Oke. Kemudian kalimat kedua, sungai itu dalam dan panjang. Ini mubtadanya, kemudian ini wilayah khabar. Jadi khabarnya itu kata sifat ya, kata sifat. Ada dua kata sifat yang berperan sebagai khabar. Kata sifat dalam dan kata sifat panjang. Kata sifat panjang. Nah, jadi ini dikatakan khabar pertama. Ada tadi kan seperti itu, cantik dan tua itu. Cantik dan tua. Jadi ini khabar pertama. Ini khabar kedua. Ingat, khabar itu bisa multiple ya, bisa berbilang. Bisa 2, 3 dan sebagainya. Jadi sungai itu dalam. An-nahru, saya tulis ini saja. An-nahru. An-nahru. Inilah mubtadanya. Dalam. Dalam itu apa? Dalam itu sudah muncul dalam 30 kata sifat dan antonimnya. Hafalkan itu. Dalam itu amikun. Amiq, ya. Amikun. Jadi kalau ada orang yang namanya si Amik, ya, itu artinya dalam itu. An-nahru amikun, ini khabar pertama. Kemudian di samping dalam dia juga panjang. Panjang itu apa? Tawilun. Tawilun. Ini khabar kedua. Tawilun, khabar kedua. Ya. Khabar kedua. Ya, amikun tawilun. Ini khabar kedua. Jadi tidak perlu ada waw di situ. An-nahru amikun wa tawilun. Ya, tidak perlu ya. Ini sini tawilun. An-nahru amikun tawilun. Kemudian istana itu tua dan cantik. Ini juga begitu. Ini mubtada. Kemudian khabarnya ada dua. Khabar pertama, ini khabar pertama, K1 ya. Ini K2, khabar kedua. Di sini saya gunakan bahasa Arab, ini khabar pertama, kha. Yang pertama awal ini kha tsanin ya. Kemudian istana itu apa? Al-qasru. 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 Ya, al-qasru. Kemudian tua. Tua itu apa? Tua itu qadimun. Qadimun. Kemudian di samping qadim dia juga cantik. Jamilun. Jamilun. Jadi al-qasru qadimun jamilun. Kan begitu kan? Nah, jadi ini mubtada. Ini khabar. Khabar pertama. Ini khabar kedua. Kemudian kalimat terakhir, museum itu, mana ini? Museum itu terkenal dan besar. Nah, jadi ini masing-masing kalimat ini punya dua khabar ya. Ini mubtada, ya, ini juga mubtada. Al-madhaf, al-madhafu, al-madhafu, al-madhafu. Ada apa dengan al-madhafu? Ada apa dengan al-madhafu? Museum itu. Nah, museum itu terkenal ya dan besar. Terkenal itu kata sifat. Ini kata sifat ya. Ini kata sifat. Ya. Kata sifat yang muncul dalam latihan ini semuanya sudah pernah muncul dalam edisi-edisi sebelumnya. Terkenal itu masyhurun. Kita pinjam ini, termasyhur. Masyhurun ya. Ini khabar pertama. Di samping masyhurun dia juga besar. Kabirun. Nah, kabirun. Nah, jadi kalimat nomor 2 ini, nomor 3 dan nomor 4 itu khabarnya itu dua kata sifat. Dalam dan panjang, tua dan cantik, terkenal dan besar.
Jadi kata sifat yang pertama itu khabar pertama, kata sifat yang ini itu khabar kedua, ya, khabar kedua. Sekarang bagaimana merangkumnya ini? Bagaimana merangkumnya ini? Bagaimana merangkumnya? Ya. Ini sebelumnya dikatakan bahwa yang kita jadikan kalimat utama itu adalah kalimat yang khabarnya itu prasa jar majrur seperti ini, milik pintu itu. Ini yang kita pilih sebagai kalimat utama. Ini agak lain sedikit ya, ini. Atau prasa seperti ini. Istana itu milik ratu ini. Ini yang kita jadikan sebagai kalimat utama. Jadi al-qasru lil malikati. Baru istana itu bagaimana? Istana itu cantik dan tua. Letakkan di sini. Jadi al-qasru al-jamilu al-qadibu lil malikati. Malikati itu bagaimana? Malikati itu orang Mesir. Al-misriyati al-adilati. Ini juga begitu. Yang kita jadikan sebagai kalimat utama itu ini. An-nahru. Ingat ya, ini yang kita jadikan kalimat utama. An-nahru. An-nahru. Nahru itu bagaimana? Sungai itu bagaimana? Sungai itu dalam dan panjang, ya. Kalau begitu kata sifat dalam kita letakkan di sini. Ini kata benda. Ini kata benda yang berperan sebagai mubtada. Jadi kata sifat amik itu diletakkan setelah kata benda an-nahru. Oleh karena itu dia selaras dengan nahru. An-nahru beralif lam, dia pun harus beralif lam. An-nahrul amiku. Oleh karena ini dhammah, ini pun harus dhammah. Di samping amik juga apa? Panjang. At-tawilu. At-tawilu. Jadi apa artinya ini? An-nahrul amiku tawilu, sungai yang panjang dan sungai yang dalam dan panjang itu perasa apa itu? Ini perasa kata benda dua, ya kan? Perasa kata benda dua itu rumusnya kata benda plus kata sifat satu plus kata sifat dua. Kemudian baru baina. Sudah masuk wilayah khabar. Baina. Baina apa? Baina apa? Di antara apa? Di antara al-qasri. 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 Qasri itu bagaimana? Qasri itu tua. Jadi selaraskan dengan ini. Al-qadimi. Al-qadimi, ya. Kemudian di samping tua juga cantik. Al-jamili. Al-jamili. Jadi istana yang sungai yang dalam dan panjang itu di antara istana yang tua dan cantik itu wa dan, ya, wa dan ini wa dan wa apa? Wal mathafi wal mathafi wal mathafi wal mathafi wal mathafi. Mathab itu bagaimana? Museum itu bagaimana? Lihat ini. Museum itu terkenal. Jadi selaraskan dengan ini. Al-masyhuri. 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 Kemudian di samping al-masyhur dia juga besar. Al-kabiri. Al-kabiri. Iya kan? Al-kabiri. Jadi kombinasi bainal qasril qadimil jamili wal mathafil masyhuril kabiri itu semuanya disebut apa? Perasa zarab makan. Semuanya ini perasa zarab makan. Berperan sebagai apa? Berperan sebagai khabar. Yang mubtadanya ini perasa kata benda dua. An-nahrul amikut tawil. Ini kalimat yang panjang, ya. Bainal qasril qadimil jamili
wal madhafil masyhuril kabiri. Jadi an-nahr ini mubtada ini punya dua sifat. Yang pertama al-amiq, yang kedua al-tawil. Kemudian qasr ini, istana ini punya dua sifat, al-qadim, al-jamil. Kemudian ini museum ini juga punya dua sifat, al-masyhur dan al-kabir. Oke, saya kira cukup sekian. Kita menghabiskan 3 sesi berlatih merangkai dan menggabung jumlah ismiyah. Sebelumnya itu kita berlatih mengurai, ya kan? Mengurai kalimat ismiyah. Dengan demikian diharapkan kita mempunyai pemahaman yang memadai tentang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jangan misalnya pintu istana itu cantik, kita katakan al-qasrul jamilu. Nah, itu salah. Yang benar itu al-qasru jamilun, oleh karena cantik itu khabar. Ya. Kalau al-qasrul jamilu itu prasa, ya, prasa. Nah, kalau kita sudah bisa membedakan antara prasa dan kalimat, itu suatu prestasi yang bagus, ya. Bagus. Sebab kesalahan umum adalah kita tidak bisa membedakan antara prasa dan kalimat. Jadi kalau kita menulis pun bisa kebolak-balik itu. Jadi pesan yang mau kita sampaikan itu bisa tidak diterima dengan baik oleh mitra bicara. Cukup sekian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.